Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Kita coba bahas eh, soal lagi. Ini problemnya lumayan sederhana dan mungkin buat teman-teman yang sempat ngalamin handphone jenis kayak gini sangat familiar sama problemnya. Aku nggak tahu deh. Flatmates aku ada yang lahir tahun 2000 dan katanya dia sih nggak pernah. Dia tahu ada HP kayak gini, tapi dia nggak pernah ngalamin punya HP dengan keyboard kayak gini. Jadi pada dasarnya teman-teman kalau lihat HP jadul atau sebenarnya HP nggak HP zaman sekarang udah cenderung QWERTY ya. Jadi ya udah kita diminta untuk kalau kita misalnya ngetik sebuah digit di kita diminta untuk ngebalikin semua kombinasi lettersnya. Eh, ini ordernya nggak masalah kata dia gitu ya. Ordernya maksudnya order yang di generate ya, bukan ordernya. Jadi contohnya misalnya kalau kita inputnya itu adalah uh, 2 dan 5 gitu. Nah, ini bisa aja kan, karena 2 ini sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya bisa jadi ABC, 5 bisa jadi JKL. Jadi kemungkinannya adalah AJ, AK, AL, BJ, BK, BL, atau C, J, CK, CL gitu ya. Aku jadi keinget variasi soal lain yang kurang lebih justru nge-translate nomor. Jadi kalau misalnya kita ngetiknya 222 sama 55. Nah, ini kan berarti duanya dipencet 3 kali. Ini kalau teman-teman yang pernah punya HP ini berarti ini bakal jadi C. Sementara 5 kalau dipencet 2 kali jadi K gitu, jadi CK gitu. Nah, tapi ini untuk problem yang ini kita diminta kalau misalnya dikasih sebuah dua angka, kita diminta untuk coba keluarin semua kemungkinan yang dimaksud dari angka tersebut. Ini teman-teman tahu kalau misalnya sering nonton serial Amerika, mereka sering nyebutin nomor HP-nya kayak 0800, misalnya di sini layanannya pizza gitu ya. Jadi ini maksudnya sebenarnya nomor teleponnya itu adalah 0800. P itu berarti apa? P itu 7 4 99 2 gitu ya. Jadi sebenarnya maksudnya ini gitu. Karena P itu ada di angka ketujuh, I itu ada di angka 4 dan seterusnya gitu. Gitu. Jadi, tapi kan ini sebenarnya 74992 ini bukan cuma bisa representasiin pizza gitu ya. Bisa aja ini adalah apa lagi kemungkinannya. Uh, Riza juga bisa. Kalau kebetulan nama teman-teman Riza bisa dan punya nomor HP kayak gini bisa di translate kayak gini. Anyway, intermezzo, tapi problemnya kurang lebih kayak gitu. Dikasih 2 digit, kita coba keluarin semua kemungkinan huruf-hurufnya. Nah, sebenarnya teman-teman, ini bisa teman-teman representasikan sebagai bentuk rekursif gitu ya. Jadi, sekarang kita punya duanya kan ada 3 kemungkinan, which is A sama semua kemungkinan di 5, B sama semua kemungkinan di 5, C sama semua kemungkinan di 5 gitu ya. Nah, 5 ini sendiri kan punya banyak kemungkinan. Dia punya J, nah, terus di sini juga mungkin K, sorry. Nah, di sini juga punya kemungkinan L. Jadi ya udah, ini jadi kemungkinannya salah satu kombinasinya salah satunya adalah AJ, AK, AL gitu ya. Dan teman-teman lihat di sini. Sama juga nanti B-nya itu 5-nya kan bisa kita ganti jadi JKL ya udah jadi bisa BJ, BK, BL dan seterusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kita ngelakuin itu aja. Jadi setiap angka kemungkinannya apa aja terus dikalikan atau di cross sama semua kemungkinan angka yang lain. Ini mungkin teman-teman bakal kepikiran untuk pakai rekursif dan ini karena berapa nih? Dia bilang digitnya pasti cuman digitnya cuma sampai 4. Jadi kayaknya rekursif juga nggak masalah gitu ya. 4 ini satu huruf ada 4 gitu ya, 4 pangkat. Berarti satu huruf itu ada 4 kemungkinan, 4 kali 4 kali 4 per pangkat 4 itu ada sekitar 256, which is nggak terlalu masalah juga kalau pakai rekursif ya. Jadi ya mungkin kita bisa ngelakuin hal itu, tapi nggak terlalu masalah untuk buat rekursif. Mungkin jadi PR buat teman-teman coba nyelesain secara rekursif, tapi aku bakal coba nyelesain ini secara iteratif. Jadi ya udah, di sini aku bakal paste sebuah digit map yang intinya adalah jadi kalau misalnya aku mau nge-map angkanya ke kombinasi hurufnya gitu. Jadi ini
ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Oke, jadi yang pengen kita lakukan adalah kalau aku bakal maintain sebuah stack, ini aku isi dulu dengan yang namanya uh, sisa angkanya, which is berarti ini adalah sisa angka yang pengen aku ini ada digits. Sorry, ini adalah digits. Sama di sini prefix yang sudah kita bentuk. Jadi kalau di awal ini bakal jadi uh, kosong. Jadi ini adalah digit sama si prefixnya. Nah, jadi kita bakal punya stack nih. Jadi kita bakal tambahin terus-terusan. Jadi kalau misalnya contoh kasus yang tadi ya 25, yang pengen aku masukin ke stacknya adalah, oke, di iterasi pertama aku punya ini 25, prefixnya masih kosong. Nah, setelah iterasi pertama, kan ada dua kemungkinan tuh. Ada dua kemungkinan, which is ada A, B, C, sorry, ada tiga kemungkinan, ada A, B, C. Jadi yang aku pengen masukin adalah nanti setelah iterasi pertama, oke, dua udah kita proses, jadi sisa digitnya ada 5. Dan di sini kita punya A, kita punya B, kita punya C gitu ya. Gitu. Dan terus ya udah, nanti kita misalnya sekarang iterasi kita ambil nih. Sekarang kita lagi mengevaluasi 5 dan A. Oke, 5 bisa kita translate jadi JKL. Ya udah, ini bakal menghasilkan lagi jadi ini karena kelimanya udah kita proses jadi kosong. Ini berarti kita tambahin aja kemungkinannya ke prefix yang sekarang. Jadi ini ada AJ, bisa nanti juga ada AK dan juga si AL gitu ya. Terus ya udah nanti, jadi di iterasi kita juga cek kalau misalnya pas digitsnya udah kosong, berarti semua digit udah kita proses, ya udah kita bisa masukin prefix ke resultnya kayak gitu. Gitu ya, mudah-mudahan menjelaskan. Ini kita punya result kosong, jadi selama stacknya masih ada isinya, kita pop, which is ini apa nih, remaining digits aku pakai rem, terus ini aku pakai prefix. Stacknya aku sebenarnya nggak uh, pakai stack aja deh. Ini intinya sebenarnya nanti stack bisa pakai queue, pada intinya kalian mau DFS atau BFS. Jadi kalian mau go deep dulu atau go nge-branch out dulu ya. Jadi ngeluas dulu, ngelebar. Ini aku pop. eh, Terus ya kayak yang aku bilang ya, kalau remainingnya udah strict kosong berarti kita udah selesai ngeproses si salah satu kombinasinya. Ini kita masukin ke si resultnya, which is ini. Sorry, ini yang kita masukin adalah si prefixnya. Nah, terus eh, kita bisa lanjut. Nah, ini sekarang kalau misalnya dia masih belum kosong, berarti ya udah kita ambil, berarti current digitnya itu kita ambil aja dari si karakter utama. Terus kita ambil kemungkinannya dari si digit map kita ya, which is berarti digit map index ke bentuk integer dari current digit yang lagi kita evaluasi. Terus ya udah kita masukin semua kemungkinannya, which is kita masukin aja ke si stacknya. Nah, jangan lupa karena digit yang sekarang udah pernah kita proses, jadi remainingnya bisa kita ambil dari si karakter berikutnya. Terus di sini prefixnya ditambah dengan si karakter yang sekarang, kayak gitu. Udah, kita balikin aja sih resultnya. Oke, kayak yang dia bilangnya urutan nggak terlalu jadi masalah. Nah, ini karena kita uh, mutusin untuk deep gitu ya, makanya urutannya jadi kayak gini. Kita berarti sebenarnya ini bisa pakai queue aja. Ini kalau di Python kebetulan queue sama stack bisa kita manfaatin sama-sama pakai list, cuman model operasinya yang beda. Jadi kalau queue kita ngepopnya bukan dari yang paling belakang, tapi yang paling depan.
Sorry, ini Q. Ini juga Q. Oke, urutannya udah sesuai sama dia ya. Terus ya udah kita submit. Oke, ada satu kasus yang harus kita handle, yaitu kalau misalnya inputnya kosong, kita berarti nggak ada kombinasinya gitu ya. Karena toh eh, di disknya nggak ada, which is ini kalau kosong. Nah ini nih kayak yang kayak gini harusnya kita coba define di awal, tapi aku lupa. My bad. Oke, kayak gitu sih kurang lebih solusinya. Mungkin teman-teman yang familiar sama rekursif coba bisa dibenah dulu kira-kira kalau teman-teman ngerjain pakai rekursif solusinya kayak gimana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.